Okay. Mungkin ini Bu Nana bisa menambahkan. Nanti di pameran itu paket apa saja yang mungkin ditawarkan oleh Al-Madinah Mutiara Sunnah ini, Bu? Iya, matur nuwun. Saya menambahkan sedikit jadi yang tadi sejarahnya Al-Madinah. Ya. Jadi alhamdulillah kami sudah melayani tamu-tamu Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkiprah melayani tamu-tamunya selama 13 tahun. Dan itu bisa dikatakan waktu yang lama, bisa dikatakan juga waktu yang sebentar, karena kita maunya bisa terus melayani tamu-tamu Allah, di mana kita bisa terlibat dalam akses ibadah, bagaimana memberikan arahan untuk beliau-beliau yang istilahnya pertama kali umroh. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, kembali dengan podcast Memorandum TV. Ini kita akan bersiap untuk acara Memorandum Umroh Expo Holiday 2024. Nah, di studio sudah hadir owner dari Al-Madinah Mutiara Sunnah atau biasa disingkat Al-Madinah MS. Siap. Assalamualaikum dengan Bapak Andono Putro. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. assalamualaikum juga Mas Eko. buat Ibu Nana Rusdiana. Waalaikumsalam. Nah, ini kita nanti akan membahas apa sih program-program yang menjadi apa ini ya istilahnya presentasi dari Al-Madinah Untuk Mutiara pameran Sunnah. besok. Untuk pameran di Royal Plaza 17 sampai 21 Januari 2024. Mungkin langsung Pak Andono bisa Baik. dijelaskan Pak sejarah dari Al-Madinah Mutiara Sunnah ini dulu seperti apa? Ya, baik. Matur nuwun Mas Eko ya, saya panggil Mas Eko ya. Ya, boleh. Oke. Ya, kalau kita bicara untuk umroh dan haji, Ya. sebenarnya kita harus melihat dulu ya, animo masyarakat umat Islam khususnya itu banyak untuk kepingin untuk melaksanakan ibadah umroh. Betul. Nah, tapi kita tentunya harus ada dalam koridor hukum ya, karena kita langsung aja yang menuju poinnya. Karena sekarang itu banyak travel ya atau perorangan menawarkan umroh murah ya kan, kemudian umroh mandiri. Nah, itu sebenarnya kalau dari koridor dari hukum di negara kita itu memang tidak diperbolehkan. Dan kita juga membawa misi dari Kementerian Agama untuk mensosialisasikan bahwa sebenarnya kalau masyarakat kepingin umroh, datanglah ke travel umroh yang sudah berizin atau sering disingkat dengan PPIU. Ya, ini jadi pasti berizin dan resmi ya. Ya, betul. Nah, salah satunya kami yaitu Al-Madinah Mutiara Sunnah, karena kita sudah hampir 13 tahun ya. Alhamdulillah 13 tahun kita berkecimpung dalam melayani tamu-tamu Allah ya. Jadi sudah mempunyai izin umroh ya, dan juga sudah PIHK. Jadi perusahaan kita perusahaan untuk menerima Muslim umat Islam yang kepingin berhaji, khususnya adalah haji khusus ya. Jadi saya juga akan sedikit bahas mengenai haji khusus, karena haji khusus ini tidak sama dengan haji reguler. Kalau haji khusus itu kita waktu tunggunya itu cuma 5 sampai 7 tahun. Oh iya. Ya, kalau yang reguler ya Mas Eko, tahun gitu ya. itu. Makanya lebih baik umroh dulu kayaknya ini Pak ya. Jadi kalau kami umroh daftar kami bisa, haji juga bisa. Ya. Jadi kalau haji kita hanya melayani haji khusus di mana kita punya daftar tunggu untuk haji khusus itu 5 tahun sampai 7 tahun. Kalau umroh ya sudah, bapak atau ibu yang kepingin daftar umroh ya langsung lihat paket kami. Oh Pak, saya mau kepingin Ramadan ya langsung. Jadi kita tidak mengenal kalau yang di umroh itu nunggu lama, enggak. Itu bisa di-create lah. Bisanya kadang-kadang kalau kita punya grup ya berangkat grup, kalau mau kepingin privat atau cuman berapa orang ya berangkat. Seperti itu. Oke. Penjelasan yang cukup menarik ini. Oke. Mungkin ini Bu Nana bisa menambahkan. Nanti di pameran itu paket apa saja yang mungkin ditawarkan oleh Al-Madinah Mutiara Sunnah ini, Bu? Iya, matur nuwun. Saya menambahkan sedikit jadi yang tadi sejarahnya Al-Madinah. Ya.
Jadi alhamdulillah kami sudah melayani tamu-tamu Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkiprah melayani tamu-tamunya selama 13 tahun. Dan itu bisa dikatakan waktu yang lama, bisa dikatakan juga waktu yang sebentar, karena kita maunya bisa terus melayani tamu-tamu Allah, di mana kita bisa terlibat dalam akses ibadah, bagaimana memberikan arahan untuk beliau-beliau yang istilahnya pertama kali umroh, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, yang tentunya itu tadi menyambung dari yang dijabarkan oleh Pak Andono, bahwa sebaiknya dan memang seharusnya sesuai dengan aturan yang ada, masyarakat hendaknya memilih biro perjalanan ibadah umroh atau haji yang memang sudah mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama. Betul. Karena esensinya adalah tidak sekedar jalan-jalan di sini, Pak Eko. Iya, Ya. harus biasa dibedakan ya Bu ya. Jelas. Antara rekreasi dan ibadah Jelas, ini. jelas. Ya. Karena umroh ini kan sempat menjadi fenomena di mana tidak sedikit, ya mohon maaf, bukan semua, tapi orang itu cuman ikut-ikutan. Ya. Oh, aku boleh umroh, aku tak melok umroh, tapi mungkin esensinya sendiri belum tahu, gitu kan? Ya, ya. Esensi yang paling besar itu adalah apa? Itu adalah undangan dari Allah, di mana orang katakan yang nggak punya fulus itu bisa aja dari cara manapun Allah memberangkatkan, betul, betul. gitu. Dan di saat itu ada, kadang-kadang mereka merasa nggak siap, karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Itulah fungsi kita ada, gitu. Iya, Pak Andono bisa, ini kan fenomenal tadi tuh. Ini apakah seperti backpacker itu Pak ya, yang tiba-tiba lewat aplikasi berangkat itu kan? Ya, karena ini memang era keterbukaan ya Mas ya. Karena kita memang pada zaman sekarang dimudahkan. Lain lagi kok 13 tahun yang waktu kita masih pertama kali ya orang mau umroh ya mesti datang ke travel. Nah sekarang ini kan udah maju, terus milenialnya juga ya udah nggak ada yang orang gaptek lah. Jadi dengan aplikasi mereka bisa. Tapi ada semacam ya kerugian, ada keuntungan dan kerugian ya, atau dimana kalau kita mau berangkat mandiri itu pasti satu itu setelah sampai di sana itu tidak ada yang menjamin lah. Artinya kalau terjadi apa-apa, misalnya sakit atau apa, itu susah mereka. Karena kalau sudah travel, pasti kami travel itu akan bertanggung jawab. Ya. Intinya gitu. Karena ini ada kasus ya, baru-baru aja kemarin ya, saya juga baru aja pulang umroh awal pergantian tahun ya, Mas ya. Itu saya janjian tuh sama orang Jeddah. Kita ketemuan, ternyata beliaunya nggak bisa karena apa? Ada satu orang kolega itu mengalami kecelakaan. Jadi namanya kecelakaan ya benar-benar tanpa diduga-duga ya. Musibah dia jalan, tahu-tahu diserempet bis. Waduh. Sehingga dia nggak sadar, masuk rumah sakit. Nah masuk rumah sakitnya ini karena dia tidak lewat travel, nggak ada yang ngurusin, ya kan? Susahnya ini kalau susah. Nah itu sampai orang tuanya yang dari Surabaya ini berangkat nyusul. Nah ya seperti itulah. Sampai seperti itu Pak ya. Betul. Nah itu resiko daripada ya memang itu patut kita dipikirkan lah kalau mau seperti itu. Karena sekarang pun travel kami Al-Madinah Mutiara Sunnah itu kalau mau berangkat cuman sedikit pun kita juga berangkatin, kita minimal akan berapa Pak? kita nggak ada minimal, nggak ada minimal. Kalau grup kita bilang grup itu 20-25 sudah bisa berangkat. Nah, itu sudah bisa berangkat dan kadang-kadang jamaah kita itu malah senang. Kenapa? Karena kita buatkan satu paket perjalanan memakai bis. Artinya kalau bis itu kapasitasnya 45 sampai 50, diisi 25. Ya kayak super ekonomi, super VIP. Iya Pak, nanti kita lanjutkan lagi Pak. Boleh. Iya. Sahabat Pemerhati TV masih bersama Al-Madinah Mutiara Sunnah atau Al-Madinah MS bersama owner Bapak Andono Putro dan Ibu Nana Rosdiana. Ya, Pak Andono nanti dilanjutkan lagi lah ini tadi soal grup yang VIP tadi. Berarti paket-paketnya ini bisa dijabarkan
Apa saja Oh, yang menjadi spesial dari Al Madinah Mutiara Sunnah ini? Ya Monggo, Pak. kebetulan kalau untuk paket mungkin ini ya monggo nanti saya timbal di Monggo Bu Nana. Iya, jadi Paketnya. ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk ikut Ya. di exhibitionnya Umroh Holiday Expo ya, Pak Eko. Jadi selama ini memang yang menjadi keunggulan Al Madinah itu sebenarnya berapapun kita insya Allah siap berangkat. Oh, gitu. berapapun ya. Iya, berapapun. Misalnya sendirian pun kita layani. Sendirian bisa, Bu? Oh iya. Luar biasa ini. asal Jadi- lagi ya. Jadi kita pernah ini para eksekutif muda itu kan orang-orang yang susah dalam mencari waktu. Nah, ini. Iya kan? Ya, ya. Nah, kita punya satu produk itu namanya umroh eksekutif di mana hanya 4 hari 4 hari bisa, Bu ya? bisa. Oh, Ya. iya, iya, iya. Jadi 4 hari ini hanya untuk keberangkatan Jakarta untuk saat ini karena pakai Saudi ya. Karena kalau di Surabaya masih dengan keterbatasan maskapai gitu. Nah, jadi berangkatnya di hari Kamis, Jumatan di Masjidil Haram. Nanti hari Sabtunya bisa dengan train ke Madinah. Hari Oh Minggunya iya, ada sudah kereta pulang. cepatnya itu, Pak ya, sekarang ya. Ya, kita cepatnya kan cuma 3 jam tak salah. Umrahnya cuma sekali berarti, Pak ya? Ya. Cukup sekali. Cukup sekali. Kalau umrah 16 hari kan, wah bisa berkali-kali. Tapi jangan salah, dari umroh yang cuma satu sekali itu, pahala umrohnya ada beberapa kali, Pak Eko. Iya, iya, Jadi iya. setelah sholat subuh sampai suruk pahalanya umroh juga. Ya. Ketika di Madinah kita bersuci langsung ke Kuba juga dapat pahala umroh kan. Jadi singkatnya waktu bukan berarti pahalanya sedikit kalau kita bisa Yang maksimalkan. penting rukunya terpenuhi ya. Siap. Tidak perlu ke gunung itu nggak apa-apa ya. Pokoknya sudah umrah ya. Iya. Ke Gua Hira nggak perlu. Betul. Itu kalau eksekutif kan sudah ya pengennya cepat. Memang waktu. Ya, itu tadi waktu. yang kita maksudkan. Jadi dengan keterbatasan waktu bisa nggak? Sangat bisa gitu. Iya, iya, iya. Intinya kemana? Itu tadi datanglah kepada biro perjalanan yang sudah punya jam terbang Dan terpercaya ya pastinya. yang pasti itu. Paket apa lagi yang ditawarkan? Mungkin ada diskon khusus selama pameran Ya, mungkin. kalau selama pameran ini kita memang mengusung ada diskon alumni pasti Ya, kita ya. kasih. Terus ada satu voucher yang khusus pameran itu yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman dan untuk daftar haji Pak Eko. Ya, Daftar ya, haji ini karena kita sudah punya legalitas sendiri, sekali lagi gitu kami tekankan, monggo yang mau haji plus kita ada $200 selama pameran. Wah, luar biasa. Nah, ini Pak Dono. Ini kan kebanyakan ya kalau Ya. umroh kan biasa dibimbing oleh ustadz, laki-laki lah. Terus kan banyak juga jemaah umroh ini yang wanita. Ya, Nah, ini mungkin ada suatu spesial yang ditawarkan Al Madinah untuk menyiasati hal ini. Ada, dan insya Allah kita nanti untuk paket yang Ramadan ya. Ya, Ramadan. Bisa nanti gimana gitu. Iya, jadi mulai tahun lalu ini menjadi concern kita, menjadi catatan kita karena setiap akhir Ramadan itu kita punya paket itu cenderung lama karena seringkali kepinginnya itu ditutup husnul khotimah, yaitu dengan lebaran di sana Pak. Oh, ini berarti ada paket seperti itu juga Iya, ini ya. dan Menarik. alhamdulillah insya Allah Al Madinah itu sudah mengerjakan itu mulai 2016. Di mana cukup lama, ya, kalau dulu istilahnya backpacker itu kita pakai, tapi bukan yang orang jalan sendiri itu. Backpacker tapi berombongan. Backpacker tapi Itikaf. dikelola oleh Oh, PT. iya, 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 iya. Di mana itu istilahnya aja sebenarnya Oh, istilahnya aja. paket khususnya adalah itikaf. Itikaf. Itikaf di masjid karena tidak menggunakan hotel. Jadi kita pakai istilah itu backpacker. Alhamdulillah tiap tahun itu lebih dari 5 bis. Itu Jadi- banyak sekali animonya. Jadi itikaf itu 10 hari kita di Mekah, itu memang kita khususkan untuk itikaf. Ya, ya. Nggak boleh pulang ke hotel. Kalau boleh pulang paling cuma Iya, untuk untuk mandi, hajat ganti baju, kita. terus iya, tapi aktivitas itu kita Semua di perbanyak masjid. di masjid. Nah, kaitannya dengan pembimbing yang ustadzah tadi, Iya. nah, kita kasih fasilitas di situ, ada ustadzah pada saat kita itikaf
di Mekah, masjid, di masjid. Oh, di Masjidil iya, iya, Haram. iya. Jadi kan Iya. enggak bingung apa Ibu-ibunya ndak gabut. Iya, biasanya kan kalau baca Quran pun kadang-kadang kan waduh sih Ah. ada tausiah atau kajian yang disampaikan oleh ustadzah. ya, biasanya kan ibu-ibu kan asal ikut aja gitu. Iya. Kan kalau ada ustazahnya kan lebih Ya, ada spesialisasi. biasanya ya. kan cuman ada ustadz, nah bapak-bapaknya enak ana ustadze iso gayeng ya. Nah, Betul, sekarang kita coba udah berapa tahun yang lalu kita sudah pakai jadi kita bawanya ya ustadz sama usada yang ya alhamdulillah memang suami istri. Iya, iya, iya. Beliau sama ini ustadz ini ya udah karena satunya ustadz ternyata istrinya juga sudah punya ilmu agama yang cukup bisa ya berangkat bareng gitu loh. Nah, ini yang menjadi pertanyaan umum ini kan soal biaya ini. 2024 pasti ada kenaikan Nah, biaya. murah. Bisa bocorkan Karena sedikit pasti lah. kan kalau umroh itu kadang-kadang kita nggak usah mikir itu kan pasti diganti ya itulah. Jadi kami sih kalau masalah biaya rupiah itu memang head to head lah. Maksud head to head itu sekarang itu kita harga itu pasarannya ya harga normalnya sekian. Nah, saya takutnya kan jamaah itu kadang-kadang tidak tahu, loh itu ada yang lebih murah. Nah, tapi harus dilihat dulu apa yang ditawarkan itu apa di dalam Betul. itu isinya penawaran itu apa. Kadang-kadang mereka berani ngasih harga seperti itu, tapi ternyata di lapangan beda. Nah, istilahnya ono barang ono rupa ono. Ada barang ada rupa, tapi ini ada ngawak, ada harganya murah, tapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, paket yang dijanjikan. Nah, itu kalau kami, apalagi yang PPIU, nggak akan berani seperti itu karena kita diawasi oleh Kementerian Agama. Kalau ada laporan, nah kena kita. Ya. Iya. Jadi kalau harga monggo. Ya. Kita paketnya mulai dari berapa ya kalau? Bentar, Iya. sebelum nanti paketnya kita lanjutkan ini iya, sudah. siap. Nah, ini sahabat Memorandum TV. Kita pada segmen ini tadi membahas soal berapa sih sebenarnya sekarang itu harga untuk bisa berangkat umroh ke Tanah Suci. Ya. Mungkin bocorannya aja Bu, kalau enggak detail kan nanti supaya penasaran ini bisa lihat ke pameran langsung di Royal Plaza. Jadi gini, untuk ini yang mendengarkan, yang melihat dan nanti juga yang membaca memorandum, silahkan datang aja ke pameran. Manfaatkan ada early bird atau big discount promo dari kita Iya. sampai dengan 3 juta per pack. Loh, luar biasa ini. Ya, Pasti jadi sangat menarik. dicatat ya. Iya. Kita punya diskon sampai dengan 3 juta per pack. Sama yang haji tadi Pak Eko, $200 per $100 ya. Itu nunggunya cuma 7 tahun lah sekitaran gitu ya. dengan fenomena yang sekarang ini insya Allah bisa lebih cepat karena bisa kita ajukan istilahnya kalau ada yang di atas gini, kalau ada orang daftar ke kita tanya Dulu ya. Ya, oke. tanya Bu, saya bisa nggak haji nih cepetan gitu. Lah sekarang gimana mau cepetan kalau BPIH-nya aja nggak punya gitu kan. Ya. Yang penting taruh uang dulu untuk daftar ke Kementerian Agama, selanjutnya serahkan kepada Allah dan berdoa supaya cepat tentang berangkat. Nah, ini niatkan ibadah. Betul. Pasti ada jalan. Iya. sebenarnya gitu. Nah, ini pertanyaannya lagi, Bu. Ini kan sudah beberapa kali Memorandum ini menggelar pameran seperti ini. Nah, ini akhirnya Al-Madinah Mutiara Sunnah tertarik untuk ikut ini, apa ada alasan khusus? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi gini, memang saya kenal Memorandum udah cukup lama ya, dan dulu kita aktif memang sebelum COVID itu insya Allah Ikut ikut pameran. Iya. Tapi setelah itu memang kita terakhir kita lebih sering dengan pameran tunggal, maksudnya open booth sendiri. Iya. Kemarin tuh karena saya tertariknya juga Memorandum ini sekarang mempunyai media promosi yang agak berbeda dengan yang lain. Nah, Salah ini. satunya yang sekarang ini. Jadi saya rasa itu benefit yang bagus. Mudah-mudahan kita bisa saling mengisi, utamanya mengedukasi kepada halayak umum tentang bagaimana cara memilih travel yang baik dan bagaimana mempersiapkan diri dengan baik untuk pergi ke Baitullah. Selangkah ke Baitullah bersama Al-Madinah Mutiara Sunnah. Luar biasa. Ditambahi lagi, nah ini Pak Adono. Ya. Bagi yang
baru berangkat atau jemaah calon umroh ini apa yang harus dilakukan agar fit dan siap ke tanah suci ini Pak Dono Ya. untuk yang awal-awal mau berangkat? Kadang-kadang kita itu, ya itu tadi Mas Eko, aku naik umroh itu bekalku apa? Nah, Kalau ini saya bilang pertanyaannya. ya sudah, bekalmu itu iman, ya toh. Terus dia mantap yakin. Kalau masalah capek ya memang capek ya kan. Katakan memang umroh itu adalah ibadah fisik. Tapi kalau mereka semangat dan yakin Niatnya. ke ini, enggak, pasti dimudahkan lah semuanya. Kiat-kiatnya itu kalau kami biasanya orang enggak siap, bukan kamu enggak siap, kamu enggak niat, kurang niat. Nah, ya. ini. Niat itu kudu dianu, dan niat itu Diniatkan dulu adalah ya. saya berangkat umroh itu lillahi ta'ala, bukan karena yang lain sudah. Ya. Jadi aku niat umroh itu ya karena aku merasa dipanggil, ada panggilan, itu aja. Betul. Jadi nggak perlu bawa rice cooker, Ah, sambal teri dan sebagainya Pak. Itu Biasanya memang kan ada gitu. cerita yang menarik itu. Kadang-kadang kita yang paling sering saya kalau saya mengisi manasik itu mereka tanya, Pak, aku nggak bekal duit piro kira-kira. Loh, sampai apa borong apa dhisik gitu. Artinya kalau di sana pun itu sebenarnya kita sekarang ya kembali lagi. Dulu sama sekarang beda. Kalau dulu kita memang harus persiapkan untuk uang saku paling nggak bawa. Kalau sekarang ya kita semua itu cashless lah. Ya. Artinya semua di sana bisa ditransaksi ATM. dengan pakai ATM apa-apa. Jadi enggak usah kalau untuk masalah itu ya tinggal ya tadi dia kalau Olahraga yang niatnya aja dulu, niatnya mereka pergi umroh tuh tidak ada yang lain, enggak karena ada ini aku naik berangkat haji atau umroh itu nanti ada setelah pulang gimana itu ada niatkan itu untuk Yang anak penting Allah. niatnya itu karena Allah dan ibadah. Betul. Sebagai penutup ada yang ditambahkan Pak mungkin? Penutup Iya. Ibu. Jadi alhamdulillah untuk kesempatannya ini mudah-mudahan apa yang kita bicarakan atau kita jabarkan atau kita edukasikan kepada masyarakat ini bisa betul-betul ada manfaatnya ya Pak Eko. Ya. Jadi pesan saya hanya satu, kita nih hadir gitu ya. Jadi kami ini pelaku pelayan tamu-tamu Allah ini hadir untuk melayani yang memang akan pergi ke sana. Jadi kalau pertimbangannya itu dengan umroh mandiri itu sebaiknya dipertimbangkan lagi. Karena kalau masalah biaya sebenarnya 11-12. Ya. Tapi keamanan dan kenyamanan dan dalam beribadah serta itu tadi kiat-kiat yang otomatis kita nih lebih awal untuk ke sana, mungkin lebih banyak yang bisa di-sharekan, itu yang masyarakat yang harus tahu gitu. Jadi intinya mudah-mudahan saudara-saudara semua dimudahkan untuk Amin. pergi ke Baitullah, baik haji ataupun umroh, dan pastikan sekali lagi travelnya itu adalah yang berizin resmi, legalitasnya ada dan amanah. Jadi cek dan dicek perlu, apalagi dengan kondisi yang sekarang nih wajib hukumnya untuk cek dan dicek dari legalitas dan kredibilitas suatu biro travel. Jangan Sekali sampai lagi, tambahan lagi Ya. datang ke pamerannya di Royal Plaza Iya, pasti tanggal itu. 17 iya, April. karena kita ada tadi promo 3 juta, lumayan. Nah, Terus ini. untuk haji $200 ya. Dan kami kalau kita ngomongkan haji, kita semua itu pakai VIP semua. Artinya maktabnya, tendanya dekat, ngelempar jamarotnya dekat. Insya Allah lebih nyaman lah Lebih istilahnya. nyaman. Nah, gitu. Terima kasih Nggih. Pak Andono dan Bu Nana. Ya. Kita ingatkan lagi untuk sahabat Memorandum TV semua, jangan lupa datang ke Memorandum Holiday Expo 2024 yang akan diselenggarakan di Royal Plaza 17 sampai 21 Januari 2024. Jangan lupa cari booth Al Madinah Mutiara Sunnah karena banyak diskon dan promo spesial. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.